bersama Aziza Nabila di program Panorama. Nah, kali ini kita berada di salah satu kota wisata Batu, tepatnya di Jatim Park 1. Jatim Park 1 sendiri terkenal sebagai destinasi wisata yang patut dikunjungi loh. Ketika kalian berada di kota Batu, bakalan sepecah apa sih keseruannya nanti? Langsung aja kita ke dalam yuk! Kita memasuki Jatim Park 1, kita bakalan masuk ke Museum Tugu loh. Museum Tugu adalah salah satu museum pertama dan terbesar di Asia. Wah, keren banget sih pastinya. Bagaimana keseruan di dalamnya ya? Bakalan ada apa aja sih? Kita bakalan menjelajahi Museum Tugu. Let's go! Tak lengkap rasanya jika kalian berkunjung ke Jatim Park 1, namun tidak sekalian berkunjung ke Museum Tugu The Bagong Adventure. Museum yang terletak di Jalan Kartika nomor 2, Kompleks Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasinya yang strategis, sehingga sangat mudah untuk diakses loh pemirsa. Museum Tugu The Bagong merupakan museum anatomi tubuh pertama di Indonesia dan salah satu museum terbesar di Asia. Jadi, wajib banget untuk kalian kunjungi. Sebelum masuk ke Museum Tugu The Bagong, pengunjung sudah disuguhkan bagian organ tubuh manusia yaitu otak, yang berdiri tepat di depan pintu masuk. Dan juga terdapat spot foto yang kekinian banget nih pemirsa. Juga terdapat replika organ-organ tubuh. Keren banget kan? Pemirsa tahu nggak sih? Jika di Museum Tubuh ini, pengunjung dapat berwisata sambil belajar loh. Zona gigi merupakan zona pertama yang akan kalian kunjungi. Pada zona ini, kalian dapat mengetahui gigi yang ada pada manusia loh. Pemirsa, kita awali Museum Tugu ini di zona gigi. Di zona gigi kita dapat melihat apa yang ada di dalam rongga mulut. Pengunjung dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tentang organ gigi dan mulut. Wah, seru banget kan di Museum Tugu The Bagong ini? Juga terdapat gambaran kuman-kuman yang ada pada gigi. Jadi, kalian harus menggosok gigi secara rutin ya. Gigi susu merupakan gigi yang tumbuh pertama kali pada anak. Zona selanjutnya ada zona telinga. Di zona ini, kalian dapat mengetahui informasi yang unik dan teka-teki tentang telinga nih. Wajib banget kalian temukan jawabannya ya. Pada zona telinga ini, kalian dapat mengetahui secara langsung bagian gendang telinga dan tulang pendengaran. Terdapat koklea atau biasa disebut dengan rumah siput. Nah, pemirsa tahu nggak sih, kapan waktu membersihkan telinga? Ada tips nih buat kalian. Jika membersihkan telinga, jangan setiap hari ya. Karena pada organ telinga itu mengandung antimikroba. Dan juga jangan membersihkan telinga dengan cotton bud pemirsa. Karena akan mendorong kotoran masuk ke dalam. Sebaiknya menggunakan sendok serum ya. Di zona telinga ini, kalian bisa banget untuk mencoba alat pendengaran. Seperti yang saya coba ini loh pemirsa.
Pemirsa, ternyata kalian dapat mengetahui sifat diri dari bentuk hidung. Di Museum Tubuh De Bagong ini, kalian dapat mengetahui sifat diri kalian dilihat dari bentuk hidung, mulai dari hidung besar hingga hidung nubian. Untuk memperkenalkan kepada dunia luar atau terutama kepada edukasi di Indonesia bahwa kita bisa melakukan pembelajaran yang di luar kelas. Artinya, kita belajar tentang biologi anatomi tubuh di sekolah itu bisa dilakukan di luar sekolah, yaitu dengan mengunjungi museum tubuh. Ternyata dalam hidung manusia terdapat struktur organ hidung mulai dari lubang hidung, bulu hidung, septum, rongga hidung, saraf hidung, dan sinus hidung, tulang rawan hidung, dan sila. Kalian tahu nggak gimana sih sistem kerja hidung? Dan mengapa hidung bisa mencium berbagai macam bau? Ternyata saat menghirup udara untuk bernafas, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Karena proses penciuman dimulai dari hidung, akan mencium aroma, kemudian diproses oleh sel saraf pembau atau sel olfaktori. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kalian akan memasuki organ pengendali semua fungsi tubuh manusia loh. Tetap di program Panorama. Setelah pemirsa mengetahui organ hidung, saatnya kalian masuk di anatomi otak. Tentunya hanya di program Panorama. Di zona ini, kalian dapat melakukan tes otak kiri dan otak kanan untuk melihat kinerja otak kita, lebih cenderung ke otak kiri atau ke otak kanan. Dalam zona ini, kalian dapat melihat dengan jelas tengkorak kepala manusia, mulai dari sisi kanan hingga sisi kiri. Kalian juga dapat melihat pembuluh darah yang mengalir pada otak manusia. Pemirsa, ternyata otak memiliki 10 bagian yang jarang diketahui oleh manusia. Apa saja sih 10 bagian itu? Ada cerebral hemisphere, lobus temporal, dan occipital dengan sistem limbik, lobus frontalis, pons, corpus callosum, batang otak, dasar tengkorak, cerebellum siama opticum, aquadesius cerebri. Mata merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat penting. Kalian tahu kan fungsi mata? Mata memiliki fungsi yaitu menerima informasi berupa gambaran yang bisa dilihat dan kemudian dikirim ke otak. Pemirsa, di zona mata ini kalian dapat mengecek kondisi mata kalian apakah terjadi buta warna ataupun tidak. Untuk pemirsa yang mengajak anak atau keluarga dapat menunjukkan secara langsung anatomi bagian mata ini. Kalian tahu nggak fungsi dari air mata? Ternyata air mata juga memiliki fungsi loh, yaitu untuk membasahi dan membersihkan bola mata dengan cara berkedip. Bulu mata juga memiliki fungsi nih pemirsa. Fungsinya untuk menghalangi debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Pasti kalian mengira fungsi kelopak mata hanya melindungi mata. Ternyata kelopak mata memiliki fungsi lain loh pemirsa, yaitu menjaga kelembapan permukaan mata. Pada zona ini juga terdapat contoh mata katarak. Katarak ini terjadi akibat keruhnya lensa pada mata, sehingga menyebabkan penglihatan manusia menjadi buram.
Nah, penasaran kan? Ada apa aja di zona aktivitas? Yuk ikuti terus! Di dalam zona aktivitas, kalian dapat melihat detail organ tubuh manusia melalui fasilitas layar LCD yang telah disediakan. Dengan hanya menyentuh layar, kalian dapat mengetahui detail organ tubuh manusia. Di zona ini juga terdapat replika bayi kembar, sehingga kalian dapat mengetahui posisi bayi kembar saat masih di kandungan. Bayi kembar dapat terjadi karena dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma, ataupun bisa terjadi karena satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma, membelah diri menjadi dua. Konsep yang diadakan di museum tubuh adalah berkeliling ke dalam zona-zona anatomi tubuh. Ini artinya kita mempunyai kurang lebih ada 16 zona museum tubuh, di mana di setiap zona kita nanti ada pemandunya. Dan yang spesial lagi, pemandu kita adalah semua dari medis. Mereka lulusan S1 keperawatan, ada yang bidan, yang siap menjelaskan kepada para pengunjung tentang anggota tubuh itu sendiri. Pada zona aktivitas ini juga terdapat replika model kanker kulit. Kanker kulit ini terjadi adanya mutasi atau kerusakan genetik pada jaringan kulit. Satu lagi yang paling spesial di museum tubuh adalah adanya pemeriksaan gratis. Cek asam urat, cek gula darah, golongan darah, osteoporosis maupun cek mata, semuanya gratis dan ada di museum tubuh ini. Jadi pengunjung bisa menikmati semua fasilitas yang ada di museum tubuh. Kalian yang ingin mengetahui tahapan-tahapan fertilisasi dan embrio dapat melihat langsung pada zona ini ya. Tahapan ini dimulai dari pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zigot. Kalian juga dapat mengetahui detail pembesaran kulit hingga 70 kali loh pemirsa. Pada replika kulit ini menunjukkan lapisan-lapisan kulit, folikel rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, reseptor, saraf, dan pembuluh darah. Nah, itu tadi bagian-bagian tubuh yang sudah kita kunjungi. Selanjutnya masih banyak bagian yang menarik untuk kita eksplor. Tetap di program Panorama. Nah, pemirsa, setelah kalian berada di zona kulit, kali ini saya akan mengajak pemirsa masuk ke organ pembuluh darah, tentunya hanya di program Panorama. Kalian akan melewati lapisan dinding pembuluh darah pada manusia loh. Di samping kanan, terdapat poster yang berkaitan tentang darah. Pada dinding atas, terdapat sel darah merah yang menempel pada dinding pembuluh darah. Selanjutnya, kalian akan berada di zona jantung. Jantung terletak di rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri, dan dilindungi oleh tulang dada loh pemirsa. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang memiliki rongga serta berotot. Fungsinya sebagai sistem peredaran darah pada manusia. Aorta berfungsi untuk mengangkut darah dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pada anatomi jantung manusia ini, kalian dapat mengetahui model jantung yang terbagi menjadi 4 bagian. Kedua ventrikel dan atrium,
serta otot jantung. Selain menyebutnya dengan ventrikal, kalian juga dapat menyebutnya dengan bilik. Atrium juga memiliki sebutan lain loh pemirsa, yaitu serambi jantung. Setelah melewati zona jantung, rute selanjutnya adalah zona paru-paru. Kita lanjut lagi ya, jelajahi anggota tubuh manusia. Nah, saat ini kita berada di zona paru-paru. Saat pertama kali masuk, kalian sudah disuguhkan dengan anatomi paru-paru perokok dan paru-paru tidak perokok. Paru-paru perokok memiliki warna cenderung yang lebih gelap. Paru-paru gelap akibat merokok terjadi karena terhirupnya serbu batu bara dalam jangka waktu yang lama, sehingga memberikan efek hitam pada paru-paru. Paru-paru yang sehat cenderung memiliki warna merah muda. Fungsi dari paru-paru yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah kalian melihat bentuk paru-paru, dalam paru-paru terdapat percabangan bronkiolus, terdapat bronkus kanan dan bronkus kiri. Pada bronkus kanan maupun kiri tersusun atas tulang rawan dan otot-otot halus yang diselubungi oleh membran mukosa. Setelah kalian jelajahi zona paru-paru, akan menuju ke zona hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Fungsi dari hati untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Ductus hepatis atau empedu memiliki fungsi untuk menghancurkan lemak serta membawa racun. Pemirsa tahu nggak sih? Jika pankreas itu terletak di bawah hati, pankreas merupakan kelenjar endokrin yang bertanggung jawab untuk membuat enzim pencernaan dan membantu mengurangi kadar gula di dalam darah. Ductus hepatis ini sebagai saluran yang berfungsi mengalirkan empedu dari hati ke usus halus untuk membantu proses pencernaan. Harapan kami bahwa orang-orang mau atau berkunjung ke museum karena biasanya mendengar istilah museum akan identik dengan barang-barang atau benda-benda kuno. Bahwa museum pun juga ada edukasi yang seperti ini. Pembelajaran di luar kelas atau di luar ruangan bisa dilakukan juga di museum. Harapan kita bahwa kita semua bisa belajar bersama menjaga kesehatan di museum tubuh ini. Nah, pemirsa, setelah mengetahui organ hati, biar tidak penat dan bosan, jangan lupa menikmati permainan di zona hati ini ya. Nah, gimana pemirsa? Di zona sederhana ini kalian bisa mencoba menggunakan sebuah permainan seperti yang pakai saja. Kalian juga dapat melatih bagaimana proses pencernaan. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang, dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, pemirsa. Di dalam ginjal ada bagian-bagian seperti kelenjar prostat, vena renalis, ureter, aorta abdominalis, kelenjar suprarenal, vena renalis. Wah, mantap sekali kan? Di sini kalian dapat mengetahui organ ginjal secara detail loh. Pada zona ginjal ini, kalian dapat mengetahui ginjal dengan batu. Batu ginjal ini terdapat dua bagian, yaitu batu ginjal nefrolitiasis dan batu saluran kemis atau urolitiasis. Kalian juga dapat mengetahui korteks, medula,
Nefron lebih detail loh dengan pembesaran 3 kali. Zona pandemi di Museum Bagong ini termasuk zona baru loh pemirsa. Dalam zona ini terdapat APD atau alat pelindung diri kuno, alat-alat medis kuno, dan kalian dapat mengetahui sejarah pandemi yang ada di seluruh dunia, mulai dari tahun 185 hingga tahun 2019, yaitu COVID-19. Tak hanya APD kuno, di zona ini juga terdapat APD modern, yaitu sarung tangan, face shield, perlengkapan swab antigen, hingga jenis masker yang digunakan selama pandemi COVID-19. Jika kalian ingin mengetahui kondisi COVID-19 yang telah terjadi, bisa datang langsung ke Museum Tubuh The Bagong ya. Di zona ini juga terdapat replika yang menunjukkan proses penanganan COVID-19. Nah, pemirsa, tak kalah menarik dari zona sebelumnya, di Museum Tubuh ini terdapat zona USG. Kalian dapat mengetahui simulasi wanita mengandung bayi dalam kandungan mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-9. Jadi, kalian dapat mengetahui posisi bayi di kandungan ibu loh. Seru banget kan? Tak terasa sudah sampai di zona tulang dan sendi nih. Tulang merupakan organ keras dari semua jaringan dalam tubuh manusia yang bersifat kuat. Tulang manusia tersusun dari sel dan matriks kolagen. Di zona tulang dan sendi, kalian dapat mengetahui fakta-fakta unik tulang manusia yang jarang sekali diketahui oleh manusia loh. Patah tulang femur dan osteoartritis pinggul. Model ini merupakan model sendi dan pinggul orang lanjut usia dan menunjukkan patah tulang femur yang umumnya terjadi pada orang lanjut usia. Nah, pemirsa, saat ini kita sedang berada di zona terakhir, yaitu zona tulang dan sendi. Terdapat juga tulang belakang dengan potongan tulang femur. Tulang belakang merupakan struktur tulang yang vital dan kompleks. Untuk kalian yang sedang berkunjung di zona tulang ini, tak lengkap rasanya jika tidak mencoba permainan yang satu ini. Jangan lupa untuk mengabadikan momen kalian pada spot foto yang ada di Museum Tubuh The Bagong ya. Setelah ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang kebudayaan dan juga mencoba wahana yang sangat ekstrim loh. Tetap ikutin saya ya, hanya di program Panorama. Setelah saya mengajak kalian belajar mengenai organ tubuh manusia di Museum Tubuh The Bagong Adventure, saatnya saya mengajak kalian untuk menjelajahi Jatim Park 1 nih, tentunya di program Panorama. Pemirsa pasti penasaran banget kan gimana keseruannya? Let's go!
Jatimbak 1 Malang merupakan salah satu tempat wisata di kawasan Batu yang masih eksis sampai sekarang loh pemirsa, dan wajib banget untuk kalian kunjungi. Kawasan dengan segala ilmu pengetahuan serta kebudayaan bangsa. Yang menarik, salah satunya gamelan yang saya mainkan ini. Terdapat jenis alat musik, diantaranya peking, saron, dan kenong. Kenong merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Tengah. Tak hanya itu, di Jatimbak 1 ini juga terdapat patung yang menggambarkan sedekah bumi. Sesajen khas tradisi ini adalah umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, bubur, serta berbagai jenis hasil bumi loh pemirsa. Kalian wajib banget nih mengabadikan momen pada topeng 1000 wajah ini. Terdapat spot foto yang menarik banget nih pemirsa. Wajib banget sih kalian berfoto-foto di sini. Sugeng Rawu di Kampung Nusantara Jatimbak 1. Nah pemirsa, saat ini saya berada di depan Kampung Nusantara. Sebagai warga Indonesia dan khususnya sebagai generasi muda, kita sepatutnya untuk mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pemirsa, di sini kalian dapat mengetahui 33 provinsi, baju adat, dan rumah adat yang ada di Indonesia loh. Rumah adat Lahat merupakan rumah yang kaya ukiran yang berada di Sumatera Selatan. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu rumah adat, yaitu rumah adat Lahat. Pemirsa, ternyata rumah Minang ini memiliki ciri khas yang istimewa loh. Rumah adat Lampung ini memiliki nama lain yaitu Nuwau Sesat yang berarti rumah adat. Rumah adat ini biasanya memiliki ciri khas yaitu lambang Garuda yang melambangkan marga Lampung. Kalian pasti belum tahu nih, dapur etnik Sunda. Dapur etnik Sunda ialah dapur kuno yang umumnya sama dengan dapur daerah lainnya. Yang membedakan hanyalah alat dapur Sunda memiliki nama khas loh pemirsa, dan rata-rata alat dapur Sunda terbuat dari bambu. Di Kampung Nusantara ini tak lengkap rasanya jika kalian tidak mampir ke rumah adat Huta Batak. Huta Batak ini merupakan rumah adat khas Batak. Di rumah adat ini terdapat 2 jenis rumah adat yang saling berhadapan, yaitu rumah dan sopo. Selain rumah adat dan baju adat, di Kampung Nusantara ini juga terdapat dekorasi pernikahan adat Jawa dan Yogyakarta loh. Nah, di sini nih kalian dapat mengetahui rumah adat Dayak. Rumah Panjang merupakan rumah khas suku Dayak. Pemirsa tahu nggak sih pakaian adat yang kerap kali dipakai oleh masyarakat Dayak, yaitu ta'a sapei sapak. Nah, di sini Jawa Timur Park 1 itu salah satu park yang pertama mungkin yang menyuguhkan yaitu taman belajar dan rekreasi. Jadi konsep yang pertama yaitu untuk Jatimbak 1 yaitu taman belajar dan rekreasi. Setelah kalian menjelajahi di etnik Dayak, selanjutnya kalian akan berjelajah di etnik Bali. Kapan lagi nih kalian bisa merasakan sensasi masuk di etnik Bali ini? Etnik ini mungkin tak asing lagi bagi kalian. Etnik yang terkenal dengan ondel-ondelnya loh pemirsa, yaitu etnik Betawi. Pakaian adat khasnya bernama pangsi Betawi. Dan pakaian adat ini terbuat dari kain brokat atau les. Selanjutnya kalian akan menjelajahi di etnik Gorontalo nih pemirsa. Nah pemirsa, saat ini kalian sudah berada di rumah adat Banjar.
Pemirsa, ada yang unik banget loh di etnik ini, yaitu pakaian adatnya terbuat dari serat kayu atau pelepah nanas loh pemirsa. Etnik Mandar ini merupakan salah satu etnik terbesar yang menempati Sulawesi Barat. Rata di Kota Batu hanya rekreasi saja, sedangkan karena kita menilai taman belajar juga perlu, akhirnya kita buatlah konsep tersebut, jadi taman belajar dan rekreasi. Etnik Tinambar merupakan sekelompok etnis campuran antara Austronesia dan Papua. Memiliki pakaian adat berbahan dasar tenun ikat. Pemirsa, tak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta. Kalian dapat menikmati suasana Malioboro di Jatim Park 1 ini loh pemirsa. Tak beda jauh dari aslinya. Di sini kalian dapat berfoto-foto di spot yang telah disediakan. Seperti di spot Wedang Ronde ini pemirsa. Pemirsa pasti penasaran apa yang akan kita eksplor selanjutnya. Nah, sekarang sudah sampai di ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Di sini, kalian bisa mengetahui keunikan yang ada di Papua. Burung cendrawasih ini merupakan burung langka yang ada di Indonesia. Tentunya hanya ada di Papua. Masih banyak banget nih kebudayaan Indonesia yang belum kalian ketahui. Setelah ini, saya akan mengajak kalian ke etnik Jawa Timuran dan Museum Heritage. Tetap di program Panorama. Kembali lagi nih di program Panorama. Setelah menjelajah di Kampung Nusantara, saya akan mengajak pemirsa untuk melanjutkan perjalanan ke etnik Jawa Timuran dan juga Museum Heritage. Kalian pasti sudah tahu kan, etnik Ponorogo terkenal dengan kesenian reoknya ya pemirsa. Reok Ponorogo merupakan bentuk tarian tradisional. Topeng reok ini menyerupai harimau dan dihiasi dengan bulu ekor merak loh pemirsa. Kalau ngomongin Tionghoa, pasti kalian teringat dengan wayang potehi, salah satu wayang boneka yang terbuat dari kain. Ternyata wayang ini sudah berusia 3000 tahun. Keren banget kan pemirsa? Nah, setelah kita berjelajah di Tionghoa, saatnya saya mengajak kalian ke Museum Indonesia Heritage. Di Museum Indonesia Heritage ini, kalian dapat melihat peninggalan-peninggalan bersejarah loh. Mulai dari patung, topeng, dan benda-benda bersejarah lainnya. Wah, keren banget kan pemirsa? Pengekang tali kuda ini merupakan alat zaman dulu yang digunakan sebagai pengendali kuda dan mengarahkan kuda tunggangan. Unik banget kan? Nah, banyak banget kan peninggalan bersejarah yang ada di Museum Heritage ini. Kalian boleh banget berfoto-foto dengan peninggalan zaman kuno ini loh. Jatim Park 1 tetap eksis ya, tetap berkembang, tetap menyuguhkan wisata edukasi maupun wisata rekreasi. Untuk melengkapi itu semua, kita tetap hadirkan 3 wahana baru setiap tahunnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk
MIP Jatim Park 1, karena kami tahu kebosanan Anda akan kami atasi dengan menyuguhkan 3 wahana baru setiap tahun. Tak hanya patung dan topeng, di Museum Heritage ini juga terdapat batik yang menggambarkan flora dan fauna. Nah, ini dia batik motif parang rusak. Parang rusak memiliki filosofi menyingkirkan segala yang rusak, melawan segala godaan. Di Museum Heritage ini, kalian juga dapat mengetahui berbagai macam arca nih, salah satunya arca Ganesha dan arca Kendedes. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, saatnya kita belajar sains di Science Center. Yuk pemirsa! Setelah kalian mempelajari sejarah, saatnya saya mengajak kalian belajar dan bermain tentang alam dan sekitarnya, pemirsa. Asap ini akan muncul dari permukaan bagian bawah. Semakin lama, alat peraga ini akan mengeluarkan pusaran yang menjulang ke atas. Terdapat juga alat peraga tornado vortex. Pusaran ini sering dijumpai di alam terbuka loh pemirsa. Pemirsa, kalian dapat mencoba sepeda di samping sepeda kerangka ini. Nah pemirsa, di pintu masuk Science Center, kalian dapat mengetahui nama-nama ilmuwan yang terkenal loh. Senar-senar ini bisa kalian petik loh pemirsa. Dan kalian dapat melihat apa yang terjadi pada senar yang dipetik. Nah, pemirsa, di sini kita bisa belajar yang menyenangkan loh. Di Science Center ini, kalian dapat melakukan tes atau kuis loh pemirsa. Wajib banget ya kalian coba dan temukan jawabannya. Color mixer ini merupakan warna premier, antara lain merah, hijau, dan biru. Percampuran warna cahaya ini akan menghasilkan warna yang berbeda. Keren banget kan pemirsa? Wah, terdapat contoh rangkaian listrik nih pemirsa. Kalian dapat mengetahui rangkaian listrik seri dan paralel. Tahu nggak sih bedanya minyak jarak, oli, minyak goreng, dan air? Di sini kalian dapat mengetahui detail perbedaannya loh. Tetap di program Panorama. Kita lanjut lagi belajar kimia dan biologi ya pemirsa, tentunya hanya di program Panorama. Saat kalian memasuki area ini, kalian seperti berada di laboratorium kimia ya pemirsa. Banyak sekali alat-alat peraga dan unsur-unsur kimia. Eits! Jangan menyentuh alat-alat yang ada di area kimia ini ya pemirsa. Tak hanya alat peraga kimia, di area ini juga terdapat alat peraga biologi nih, seperti mikroskop dan juga alat peraga tumbuhan. Di area biologi ini, kalian dapat mengetahui akar, biji, dan batang secara detail.
kalian yang penasaran banget dengan organ tubuh hewan, di area biologi ini terdapat organ hewan yang diawetkan loh pemirsa. Mulai dari organ cicak, katak, kelinci, ikan, dan ayam. Nah, setelah belajar kimia dan biologi, saatnya saya mengajak kalian ke electric learning. Pada area ini, pemirsa akan disuguhkan dengan miniatur listrik sederhana. Juga terdapat simulasi pemakaian lampu hemat energi. Kalian bisa mempraktekkan simulasi ini di rumah ya. Pemirsa, setelah tadi kita udah bermain dan juga belajar, pasti kurang seru kalau kita tidak mencoba wahana yang ada di Jatim Park 1. Gimana kalau kita langsung mencoba wahananya? Pastinya seru dan ekstrim banget loh. Mari kita coba! Starcase ini merupakan wahana rekomendasi bagi kalian yang mengunjungi Jatim Park 1 nih. Pasti sangat seru dan menantang banget. Enterprise Ride, wahana kedua yang saya coba nih pemirsa. Wajib banget ya untuk kalian coba. Di wahana ini, kalian akan merasakan sensasi meluncur terbang ke udara. Asik banget kan? Bukan wahana Enterprise Ride, kalian yang ke Jatim Park 1 jangan lupa buat cobain wahana yang satu ini. Nah, saat ini saya akan menaiki Gold Mini Coaster. Ikuti terus keseruannya. Gold Mini Coaster juga termasuk wahana rekomendasi yang menguji adrenalin loh pemirsa. Terdapat tanjakan dan turunan yang melengkapi sensasi menegangkan saat meluncur di wahana yang satu ini. Asiknya, kalian dapat melihat pemandangan kota Batu. Karena menurut saya yang lumayan menghibur untuk kita-kita ini yang maksudnya baru bekerja, masuk dunia kerja, kayaknya nih enak buat hiburan. Dibanding kita kayak harus nonton ke bioskop itu apa ya, kayak senangnya cuma sesaat doang. Tapi kalau kesini mungkin bisa jadi kayak memori juga gitu. Apa yang paling menarik mengenai Jatim Park 1 ini? Tergantung sih Kak, kalau yang menarik itu tergantung kita suka yang menantang adrenalin apa enggak. Kalau untuk saya yang menantang adrenalin yang seru itu ada tadi yang namanya yang ya pokoknya daerah yang seru-seru di tengah sana Kak, yang dekatnya kolam renang itu sih. Kesan-kesannya kalau buat saya, buat kalian yang belum pernah ke Jatim Park, kalian wajib nyobain ke Jatim Park karena seru banget di sini. Selain 3 wahana yang saya coba tadi, pemirsa bisa mencoba wahana lainnya. Di sini, kalian bisa seru-seruan sepuasnya.
Gimana pemirsa, tadi kita udah explore Jawa Timur Park 1 sama Museum Tugu. Seru banget kan? Bagi kalian yang ingin berlibur bersama keluarga, teman, ataupun pacar, kalian wajib banget buat ngunjungin Jawa Timur Park 1 ini di Kota Batu. Dan jangan lupa saksikan terus Panorama hanya di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif.